wabarakatuh. Saya Liliana Syarifah. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran ini diturunkan lewat malaikat Jibril dan yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran ini terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran antara lain sebagai petunjuk manusia, sumber pokok ajaran Islam, serta pengajaran bagi manusia. Dengan fungsi Al-Quran inilah Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani hidup. Tujuannya agar hidup berjalan kebenarannya dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan apa saja keistimewaan nuzul Quran. Sebelum itu, saya akan membahas malam nuzul Quran. Apa itu malam nuzul Quran? Malam nuzul Quran merupakan peristiwa penting dalam sejarah umat muslim di dunia, yang dimana peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan, yaitu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa ayat suci Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Jadi, setiap tanggal 17 Ramadan ini akan terjadi malam nuzul Quran. Lanjut, keistimewaan nuzul Quran. Apa saja sih keistimewaan nuzul Quran? Keistimewaan nuzul Quran adalah kitab suci yang diturunkan terakhir oleh Allah sebagai menyempurna kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Zabur, Taurat, dan juga Injil. Kedua, sebagai syifaan atau obat penyembuh dari berbagai masalah, penyakit, halangan, dan juga rintangan. Karena di dalam Al-Quran terdapat motivasi, nasihat, peringatan, bahkan ancaman bagi manusia. Ketiga, seorang manusia menerima dan menjadi paling mulia, dan juga malaikat yang menyampaikan wahyu menjadi paling mulia. Keempat, bulan Ramadan, bulan ini terjadi adanya nuzul Quran ini menjadi. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Al-Quran dan masa kini. Kitab suci yang paling terakhir diturunkan, dan tidak ada satu kitab suci pun yang paling terkenal dan paling besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia kecuali kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, pemahaman terhadap Al-Quran merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk menjadi bimbingan dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran adalah petunjuk untuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat, maka kita perlu merasakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada kita, dan pada saat ini bermakna bahwa Al-Quran benar-benar memberi petunjuk untuk kita sekarang. Jadi, kita benar-benar memfungsikan Al-Quran sebagai kebutuhan yang sangat mendesak untuk saat ini. Al-Quran hanya akan menjadi mainan hidup saja jika tidak diterima dengan hati yang suci. Menurut ajaran Al-Quran, keberadaan iman, takwa, dan hidayah ditempatkan Allah di hati. Demikian juga puncak pengetahuan tertinggi, yaitu wahyu, juga ditempatkan dalam hati. Itu sebabnya semua kebaikan muncul dari hati yang suci dan tulus, seperti cinta, ramah, toleran, ketenangan, kedamaian, kesucian, dan semua sifat terpuji. Sebaliknya, pada hati itu pula tersimpannya kekafiran, kebodohan, kebencian, kesombongan, kekerasan, kedengkian, kegoncangan, kegelisahan, ketakutan, serta semua sifat tercela. Sifat dan perbuatan terpuji muncul dari hati yang sehat, qalb salim.
sedangkan sifat dan perbuatan tercela muncul dari hati yang mengidap penyakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang metode penafsiran Al-Quran. Tafsir Al-Quran sendiri yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran, dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan. Kemudian menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Metode penafsiran ada 4. Yang pertama, metode tahlili. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan menurut Muhammad Baqir Ash-Shart. Metode ini disebut sebagai metode takzi'i. Adalah metode yang mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua, metode ijmali. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas hingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Yang ketiga, metode muqarin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat para ulama tafsir dengan menunjukkan perbedaan tertentu dari keempat metode audiensi. Keterangan-keterangan dan hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum. Metode tafsir mudza'i memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Namun, dalam aplikasinya, metode-metode ini sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sehingga dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Quran. Sedangkan kinerja pendekatan kontekstual berusaha memahami suatu teks dengan cara melacak konteks penggunaan pada masa ketika teks itu muncul, termasuk situasi dan kondisi di mana ayat Al-Quran diturunkan, kemudian dipahami secara interdisiplin dengan ilmu yang berkembang saat ini. Dalam pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih berorientasi pada teks yang ada dalam dirinya, sedangkan dalam pendekatan kontekstual melibatkan pemahaman ekstra teks bukan intrateks. Pendekatan tekstual biasanya memfokuskan membahasnya pada kinerja gramatikal melalui pemahaman harfiah, sehingga cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari refleksi ke praksis konteks. Sedangkan kinerja pendekatan kontekstual berusaha memahami suatu teks dengan cara melacak konteks penggunaannya pada masa ketika teks itu muncul, termasuk situasi dan kondisi di mana ayat Al-Quran diturunkan, kemudian dipahami secara interdisiplin dengan ilmu-ilmu yang berkembang saat ini. Oke, di sini kesimpulannya, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang di dalam Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Al-Quran merupakan kitab yang terkenal dan berpengaruh di dalam kehidupan keistimewaannya berupa kitab yang turun terakhir, namun Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya dan turun sebagai obat dan juga turun di bulan Ramadan.
Sedangkan metode penafsiran dibagi menjadi 4 macam, yaitu metodologi tafsir Al-Quran dibagi menjadi 4 macam, yaitu metode tahlil, metode ijmali, metode muqarin, dan metode mau'id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.